penuhi berkah juga kita mulai dengan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puji dan Allah Taala, di mana kita di siang hari ini di bulan suci Ramadan di hari ketiga, kita masih diberikan kesehatan untuk menjalankan bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Ya, Allah SAW tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dalam mendidik generasi-generasi terbaik di muka bumi ini, gitu ya. Dan juga bahwa pendidikan ini tidak lepas dari apa yang sudah kita jalankan dan juga oleh Rasulnya. Pada siang ini kita kedatangan tamu, gitu ya, dengan tokoh pendidikan Indonesia, gitu. Presiden Direktur Sekolah Alam Indonesia, Ibu Tri Puji Hendarti. Kenal ya Bu ya? Ya, betul namanya. Iya betul. Ya, biasa dipakai. Iya, terbalik kata Puji dan Tri itu mana yang duluan, gitu. Ya, insya Allah yang benar adalah Tri Puji Hendarti. Gampang aja Pak. Oh ya, panggil lagi Bu Cace. Akrabnya Bu Cace. Bu Cace ini luar biasa. Pengalaman dalam dunia pendidikan itu lebih dari 20 tahun. Hanya mungkin di siang ini kita di tema Rising Ramadan with SAI, gitu ya, kita yang banyak menggali gitu inspirasi dari Cace. Ya, kegiatan ini, PFIG ini, silakan, saya mau sambil bicara ya, gitu ya. Ya, PFIG ini diselenggarakan oleh SAI Edu Academy, gitu ya. SAI Edu Academy membidangi training, kemudian juga consulting dan juga publishing. Training dalam kegiatan training for teacher, for leader, gitu ya. Kemudian publishing, penerbitan buku-buku inspirasi pendidikan, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan pegangan mengajar, kemudian terkait dengan consulting, pendirian sekolah-sekolah baru, sekolah-sekolah baru, kemudian juga terkait dengan bagaimana mengelola manajemen sekolah. Sejarahnya ya SAI Edu ini panjang seperti itu. Sejak Bu Cace bergabung di Sekolah Alam Indonesia sudah ada, tapi mulai berkembang, mulai kita mengabarkan saya keberkahan, gitu ya, kebermanfaatan itu dari 2014, mulai dari Palembang, Pekanbaru, Buton, gitu ya. Kemudian Mendelem, kemudian juga di Kebumen, kemudian juga di Pangkal Pinang, Jakarta, Jabodetabek, ya itu udah biasa. Bu Cace, gitu. Sehingga kita punya peran bagaimana kita berkolaborasi dalam pendidikan, kolaboratif learning dan juga kolaboratif leading, gitu ya. Siang ini kita akan santai-santai saja, silakan nanti Bapak Ibu semua yang bergabung di PFIG ini silakan bertanya, ya mungkin menyampaikan saran-saran. Cace, terkait dengan Ramadan ini, tadi kan di awal kita kabarnya gimana sih? Ramadan. Ya, tentunya gitu. Apa ya? Ya alhamdulillah tahun saya ikut tanggal 1 Ramadan yang hari Ahad. Oh gitu, berarti ikut pemerintah ya? Saya sempat waktu itu pernah, gitu ya, Ramadan di awali Ramadan itu di negara Arab. Tapi pas sampai di sini kalau ngikutin hari Ramadan yang di Arab, gitu ya, sampai di sini harusnya saya belum selesai Ramadannya di Indonesia. Gitu. Saya tanya sama Ustaz, saya berbuka ikut mana? Ikut negara. Mulai puasa ikut negara. Ya ternyata negara kita sedang ada di sana. Jadi mulai saya mulai puasa itu hari Ahad. Berarti sama saya juga. Tapi ya gitu ya, bukan hanya sekedar pilihan, pasti ada pilihan yang berdasarkan ya keyakinan kita. Ya untuk menuju yang seperti itu kita harus bersikap ini kayaknya toleransi. Nanti ngajak kita menyadarkan ya. Iya. Kalau memang kita saling bertoleransi, apalagi negara Indonesia ini kan negara kesatuan Republik Indonesia yang didasari berbagai macam suku bangsa, gitu. Jadi banyak ya, cerita ya. Iya, setiap keputusan dari setiap pilihan itu juga pertimbangan individu ataupun lembaga.
kita belajar untuk itu Pak. Baik. Makanya ngobrol santai kali ini kan Rising Ramadan. Caca, seistimewa apa sih Ramadan tahun 1443 Hijriah ini menurut Caca? Ya. 1443 benar ya? Iya betul. 1443 Hijriah. Iya. Jadi kalau saya mindset berbagi itu berangkatnya dari pengetahuan yang saya punya. Kalau di Al-Quran itu disebutkan qalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Maaf kalau salah nih langsung. Jadi Allah itu menyebutkan di dalam Al-Quran itu bahwa kalau kita punya ilmu, katakanlah bahwa ilmu itu adalah milik Allah. Jadi kita punya ilmu itu nggak mungkin kalau nggak dikasih. Tidak ada yang kita ketahui, tidak ada ilmu yang kita miliki kalau bukan karena Allah yang ajarkan kepada kita. Jadi tujuannya diajarin kepada kita, tujuannya kalau kita mengajarkan kepada orang lain. Jadi itu untuk ilmu gitu. Jadi untuk mindset berbagi apalagi. Kalau itu harta yang nyampe ke kita, tugasnya adalah mungkin ngelewatin doang gitu ya, untuk diberikan kepada siapa gitu dan dipergunakan sesuai dengan manfaatnya gitu. Jadi itu buat saya di Ramadan harusnya lebih kuat lagi gitu ya, kuat lagi sebagai diri kita harus mengenal betul siapa kita dan bagaimana kita bisa berbagi gitu ya, berbagi dalam konteks yang ilmu yang kita punya gitu. Pengetahuan yang kita punya itu berbagi aja ya, nggak harus merasa berat gitu ya untuk berbagi ya, apalagi kalau kita punya institusi kita bagi aja terus gitu. Jadi satu amal soleh yang memang juga diterima sampai kita tiada adalah ilmu yang bermanfaat gitu. Iya, Bapak Ibu semua yang bergabung di live IG ini juga ini bagian dari kita sharing ya. Pengetahuan, sharing pengalaman gitu ya. Dan ini menjadi kebaikan juga bagi sekolah Indonesia bagi kita semua. Tapi Caca, ya tadi kan dari ilmu gitu ya, ingin mendapat itu bermanfaat gitu. Pasti dong punya pengalaman-pengalaman, catatan-catatan yang catatan Ramadan yang ingin tentunya program-program yang unggulan gitu di 2022 ini gitu bertepatan dengan Ramadan 1443 Hijriah ini ya terkait dengan SAI gitu ya. Cerita. SAI itu Sekolah Alam Indonesia ya, jadi artinya berjalannya Sekolah Alam Indonesia itu sudah cukup. Kalau kita mengawali dengan sekolah alam yang di Ciganjur gitu, kemudian terus di tahun berapa Bu Cece? Tahun 98 ya. 98 saya ada di sana, saya ikut di sana gitu ya. Berproses kita kemudian di tahun 2022 ini Indonesia kalau menginjak dari proses yang awal itu kita sudah 22 tahun lebih gitu ya, dan itu terkait dengan juga proses sekolah alamnya gitu. Nah kalau kita punya pengetahuan atau pengalaman yang kita miliki berkait dengan institusi ini SAI gitu, Sekolah Indonesia pasti ada plus dan minusnya. Ada mungkin kita baru belajar apa gitu, tapi sharing aja gitu ya, karena belajar itu pasti akan memberi manfaat kepada kita lagi gitu. Jadi makanya terkait dengan webinar atau apapun yang kita share dari Sekolah Indonesia itu secara tidak langsung pasti memberikan manfaat kembali ke kita. Jadi di situ kita jangan pernah merasa ya udah semua udah pada tahu nih ya, kita belajar lagi lah terus gitu ya. Karena dengan mengajarkan kepada yang lain gitu, proses pembelajaran itu jadi mengajar dan mengajarkan harus sering terus-menerus kita lakukan gitu. Jadi artinya proses belajar nih, sekarang kita proses belajar mengajarkan kepada yang lain. Kalau kita ingin berbagi itu terus-menerus kita lakukan, kita juga kan harus belajar ya. Jadi artinya mengajarkan kepada yang lain, kita belajar lagi. Berarti sebelum kita mengajarkan orang lain, berarti kita harus belajar lebih awal. Betul. Jadi kita belajar, berarti kita sebagai seorang pembelajar. Yang kita ajarkan kan pengalaman kita. Gitu. Pengalaman kita. Nah pengalaman kita itu bisa jadi ya kan, kalau kita mengajarkan kepada yang lain, kan ada masukan. Begini itu jadi bisa jadi masukan buat kita kan. Nah, masukan itu kemudian diolah, menjadi perbaikan buat kita. Kita punya lagi kan resource yang baru, pelajaran yang baru. Jas lagi. Ya, jangan pernah merasa ilmu atau pengetahuan yang kita miliki itu
sudah tuntas lah buat kita, jadi belajar aja lagi gitu dari semua masukan yang diberikan oleh orang lain, Nah, siapapun gitu. tadi dari sesi-sesi berbagi gitu ya, sharing-sharing gitu ya, kemudian pengalaman-pengalaman selama 20 tahun sekolah alam Indonesia, ada Cace yang dituliskan gitu ya, yang dibukukan gitu, sehingga karena kalau kita sharing ilmu gitu ya, kan kata seorang ulama gitu, ilmu itu harus diikat dengan catatan. Itu gimana? Usaha itu Ya insya Allah ada. Ya karena belajar dan mengajarkan itu dalam proses yang harus selalu dibangun. Ya budaya menulis itu next step lagi kita belajar nih, kita juga mengajar kan ke siswa kita, terus juga kita pakai sharing ini untuk berbagi kepada yang lain, mengajarkan kan kepada yang lain. Menulis. Tapi insya Allah kalau kita artinya kita menuliskan pengalaman yang kita lakukan, pembelajaran yang sudah kita alami, itu sebenarnya proses menuliskan aja gitu ya, tapi itu effort yang harus dilakukan. Mungkin ada Pak Aziz mungkin bisa bantu kita nanti menuliskan. Oh siap. Iya karena menarik Bu Caca. Kalau menuliskan itu kan menuangkan apa yang ada di pikiran gitu ya. Atau mengkolaborasi apa yang menjadi pengalaman selama 20 tahun ini gitu ya, dari setiap fasilitator gitu ya, atau founder dari Sekolah Alam Indonesia gitu ya. Nah, boleh tahu mungkin Bu Caca berapa banyak sih buku yang sudah dituliskan gitu? Teman-teman di LPJ ini bisa referensi mungkin menuliskan pengalaman dari proses belajar yang sudah dialami tidak hanya dilakukan oleh para guru atau para fasilitator, siswa juga banyak yang menuliskan pengalaman mereka. Jadi ketika mereka outing ke mana perjalanan kemana, kemudian karena keseruan dari memulai menyiapkan proses pembelajaran sampai mereka perjalanan bisa mengumpulkan dana untuk itu semua bisa dituliskan. Dan anak-anak udah banyak banget bukunya, makanya saya kalau ya, itu mungkin setiap angkatan paling tidak punya satu buku karya tulisan mereka. Outing ke Banda Neira itu saya masih punya bukunya gitu ya. Kemarin yang ke Waikambas ternyata ada juga yang menuliskan bukunya, mulai dari fasil kemudian ke orang tua kemudian ke siswanya, jadi dituliskan dalam satu buku. Itu kan untuk berbagi ilmu, nah kan bahwa berbagi pengetahuan atau berbagi pengalaman itu satu proses yang utama. Jadi kita jangan mengatakan bahwa nulis itu menjadi akhirnya terbebani gitu ya, apalagi sharing doang. Itu mungkin dengan menulis itu mungkin effort kita aja yang harus dikuat. Jadi lebih sih gitu ya. Iya, kita ya. Baik, jadi terkait dengan Ramadan itu tadi ya. Ada terobosan program apa sih di bulan suci Ramadan ini gitu ya? Bu Caca sebagai presiden direktur gitu ya, sebagai founder Sekolah Alam Indonesia gitu ya, agar kemanfaatannya lebih luas lagi gitu, dirasakan oleh masyarakat ataupun oleh orang tua. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ini jadi sharing aja gitu. Kita menguatkan, mendisiplinkan waktu-waktu untuk kita berbagi, gitu kan? Karena kalau kita merencanakan sesuatu, kita tidak membuatnya dalam sebuah perencanaan, kita belum tentu akan melaksanakannya. Gitu kan? Itu padahal sebenarnya yang paling lebih baik adalah melaksanakan apa yang sudah direncanakan, gitu kan ya. Nah, kita merencanakan sharing session dalam setiap pekannya. Jadi mulai dari kemarin sebenarnya, bukan mulai hari ini ya. Jadi mulai dari pekan lalu gitu, kita sudah banyak sharing lah, bulan kemarin lah ya, kita banyak melakukan berbagi lah, kelas berbagi, program berbagi gitu ya, kemanapun gitu, yang bahkan mungkin kita berkolaborasi dengan yang lain untuk melakukan sebuah proyek gitu ya, sebuah pekerjaan sama gitu. Tapi buat kita itu masuk semuanya dalam proses berbagi gitu. Sharing ini, berbagi ini jadi makin lebih kuat gitu ya. Dari Sekolah Alam Indonesia kita buat kita sama-sama menyiapkan untuk Ramadan kali ini itu adalah Ramadan yang dari Pak Aziz sebutkan, bahwa Ramadan kita kali ini kita menyiapkan banyak agenda berbagi gitu ya, untuk setiap pekannya, mulai dari pekan ini sampai pekan keempat. Pekan keempat tiga.
Ramadan itu ada agenda program sharing kita. Dari SAI aja, dari Sekolah Indonesia kita mungkin banyak bekerja sama juga dengan yang lain. Begitu juga dengan siswa. Jadi program Ramadan ini sebenarnya bukan mulai dari pasif dan sebagainya gitu ya, tapi mulai dari siswa dulu gitu. Kan kita ngajak siswa untuk berbagi, tapi hasilnya juga belajar dong berbagi. Kitanya juga belajar terus berbagi. Nah, siswa juga bahkan ada yang sudah berbaginya sampai bekerja sama dengan lembaga lain, kita sebutnya Salam Aid gitu ya, berbagi di kota lain pada keluarga yang kurang mampu, yang nggak bisa kena bencana dan sebagainya. Nah, kalau siswanya sampai kayak begitu, kitanya harus lebih dari kita harus belajar berbagi, ya mungkin effortnya harus lebih besar gitu ya. Tapi menarik gitu, berbaginya itu kalau kita turunkan lagi ke tingkat KBTK, SD, SMP itu program apa sih sehingga kita bisa sampai ke luar gitu ya, berbagi dengan sesama gitu. Ya, jadi berbagi yang dilakukan dalam program Ramadan setiap kelas itu mungkin disesuaikan juga dengan tahapan ya, tahapan kelasnya. Kalau KB3 kan keluar kota gitu ya. Nah, pasti mereka mendatangi yang paling terdekat lingkungan masyarakat sekitar gitu ya. Mereka berbagi kemana, kadang ke panti atau kemana gitu ya. Kelas yang lebih besar bisa jadi mereka menyiapkan donasi untuk tempat-tempat yang mereka kunjungi sebelumnya, gitu, tempat outing mereka dan sebagainya. Gitu. Itu menjadi tujuan berbagi mereka, destinasi berbagi mereka lah. Gitu ya. Mereka mengumpulkan di sini, tapi tinggal kirim barangnya ke tempat-tempat tujuan. Itu program untuk kelas yang lebih besar. Nah, yang kelas SMA tadi yang saya sampaikan, justru bekerja sama, program Ramadan mereka berada di tempat itu. Gitu. Kolaboratif berarti ya? Kolaboratif dengan lembaga lain, dengan Salam Aid yang akhirnya mereka mendatang ke sana. Jadi karena kita sudah menyiapkan program berbagi dari kelas yang paling dasar, kan nggak mungkin semuanya berbagi dengan lingkungan masyarakat semua gitu kan ya. Jadi sudah harus lebih tinggi, lebih besar, lebih jauh dari mulai yang dekat sampai yang lebih jauh. Dari yang sedikit menjadi tahapan ininya juga dilakukan. Jadi kalau KBTK gitu ya, ini hal yang sering ya terjadi di sana berbagi gitu ya, KBTK atau SD kelas kecil gitu ya. Dan itu hampir setiap tahun, tapi kan kelas satunya beda-beda. Nah, begitu dia naik ke kelas yang lebih besar, nggak itu lagi gitu programnya, sudah naik level lah gitu ke yang lebih jauh atau yang lebih besar. Tahapannya. Kan tahapan-tahapan itu pasti juga melalui apa tuh istilahnya di drive gitu ya, fasilitator gitu ya, diajak gitu ya, disemangati gitu ya. Ini menyambut Ramadan kali ini apa yang dilakukan oleh para fasilitator gitu ya, atau para siswa gitu, sehingga Ramadan ini kali ini lah mereka bersemangat gitu, semangat gitu ya, berjalan ya Ramadan. Iya, itu memang sudah dimulai dengan program Ramadan dari sebelum Ramadan itu tiba. Tarhib ya. Tarhib itu kan membahagiakan, mengistimewakan Ramadan. Jadi mungkin kelas kecil yang membahagiakan buat mereka itu apa misalnya keliling, jalan-jalan, gitu kan, berbagi poin sakit, gitu kan. Itu sudah mungkin sudah banyak juga sekolah yang melakukan. Sebenarnya kan buat anak-anak itu hal yang membahagiakan, bisa berbagi, mungkin ada coklatnya, mungkin permen gitu atau apa gitu yang biasanya lebih besar. Nah, itu kan menyemangati. Jadi anak-anak itu ketika menjumpai Ramadan menjadi sesuatu yang menarik buat mereka. Jadi mereka senang. Itu kalau kelas kecil aja sudah dibangun seperti itu, jangan lupa. Saya dulu pernah dapat pelajaran kita bukannya makin sering kita belajar, kita makin hafal. Ya. Jadi semuanya bisa kita lakukan dengan perangkat. Kan gitu. Jadi kebahagiaan Ramadan itu setiap tahun harus meningkat, ya. Makin lama makin turun gitu, karena udah hafal. Jadi masuk Ramadan sudah biasa. Nah, makin besar mereka harus diajar. Proses apa yang mereka inginkan mengisi Ramadan tahun ini. Ya kalau kita istilahnya nah itu udah keluar tuh Pak Aziz bukunya. Itu PJBR. Outstanding Project Business. Memang yang dituliskan tentang Indonesian Business Project gitu ya. Tapi yang kita ajak siswa kita di Ramadan ini selebrasinya adalah apa yang ingin mereka lakukan, programnya gitu ya.
untuk melakukan tadi berbagi yang memang makin lama makin besar, memberikan makin luas gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita mau berbagi di mana, jadi di apa ya, itu student choice, student voice. Nah itu yang di PJPL itu enak itu tuh dari Jadi bukan sekedar ujungnya dia berbagi, tapi ada proses ada yang dibangun. Fasilitator bisa mengajar, membawa kelas itu jadi ramai lah gitu, jadi mendiskusikan mereka mau mengajak, mereka mau memutuskan di mana gitu kan, itu salah satunya. Dan proses itu yang dibukukan menjadi buku Outstanding Project Based Learning Sekolah. Iya, itu salah satunya. Obrolan yang lain. Tapi Ramadan bisa seperti itu. Bisa dibawa itu. Nah, jadi menarik kali itu. Bagaimana anak-anak itu sebenarnya bukan tiba-tiba apa istilahnya tiba-tiba berbagi gitu ya di tingkat SMA. Ternyata Bapak Ibu semua yang bergabung di live IG ini gitu ya. Ternyata memang dibangun dari tingkat yang paling kecil gitu ya. Dibangun sehingga tumbuh karakter gitu ya, tumbuh kebiasaan gitu, sehingga mereka menjadi orang yang bermanfaat. Tapi pun digoirihi gitu ya, bermanfaat bagi orang lain. Tapi bicara yang menarik loh, bagaimana membangun anak-anak seperti ini? Pasti dimulai dari fasilitator. Gimana fasilitator membuat? Nah, ini lebih penting dari fasilitator. Apa tuh maksudnya? Ya, fasilitator itu gurunya. Iya. Indonesia. Karena kita bukan SD ya, tapi kita dengan aset yang paling besar di sekolah Indonesia itu fasilitatornya. Jadi kalau fasilitatornya kita tidak pentingkan, kita lebih pentingkan melihat pada sisi fasilitas, terus menerus yang kita lihat itu. Jadi tembok besar kita adalah fasilitas. Kita tidak lihat fasilitator. Jadi sebenarnya justru yang harus dilihat adalah fasilitator kita bagaimana. Fasilitator kita akan kuat seperti apa. Bagaimana mereka bisa mendampingi anak kita itu berkunci dari berawal dari fasilitator. Jadi memang penguatan fasilitator itu penting Pak. Jadi jangan dianggap guru KPDK itu ya udah yang mana aja gitu yang seperti itu. Jangan. Jadi justru mereka fondasi membangun akhlak mereka, karakter mereka, bahkan sikap berpikir ya, proses berpikir mulai dari kelas kecil sampai kelas besar ya. Gurunya berapa sih Bu? Maaf. Waduh, Kalau di KBTK berapa gitu? Itu satu kelas dua guru, dua pasti satu bapak-bapak, satu ibu-ibu, jadi sepasang di kelas. Ini mungkin menjadi PR ya buat semua sekolah yang ada gitu ya. Kita berusaha menguatkan proses belajar di rumah, dibawa ke dalam proses belajar di kelas, tetap dibangun dengan karakter ibu dan karakter bapak, karakter ayah gitu. Jadi dua-duanya harus ada tuh di sekolah kita atau di kelas kita. Nah itu baru membangun rasanya. Jadi ada bapaknya, ada ibunya. Ada anak-anak yang di rumah misalnya jarang berinteraksi dengan ayah gitu ya. Kadang-kadang di sekolah larinya ke bapak guru gitu yang ada di sekolah gitu. Nah ini udah terbiasa lah ya, itu mungkin bahasa yang harus kita biasakan bahwa untuk KBTK, mulai dari KBTK itu harus ada ayah dan ibu. Nah itu terus terjadi sampai kelas besar. Kelas besar juga ada ya? Kelas besar juga ada. Jadi walaupun tidak semua kelas itu pasang-pasang gitu, jadi mungkin karena kebutuhan kelas besar pendampingannya berbeda gitu. Jadi kehadiran sosok seorang ayah itu penting dalam pendidikan di sekolah. Ya artinya tadi sosok ayah dan ibu. Betul, gitu ya. ayah dan ibu. Nah kadang-kadang kan mungkin bapak ibu juga punya pengalaman gitu. Sulitnya mungkin di sekolah masing-masing gitu ya. Begitu sulitnya menghadirkan fasilitator laki-laki gitu ya, yang bisa mengajar KBTK. Jarang gitu ya. Di sekolah Indonesia yang sampai 20 tahun ngajarnya KBTK. Nah, karena sosok menjadi guru spesifik. kedekatan membangun kedekatan intens dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain. Ya, akhirnya
akhirnya semua fasil juga merasakan bahwa Iya. Nah, menarik Bu tadi spesifik di membentuk fasilitator sekolah alam gitu ya. Pasti punya program-program penguatan gitu ya. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan gitu ya. Penguatan apa untuk menguatkan ruhiyah gitu ya. Sehingga menjadi fasilitator sekolah alam Indonesia ini bukan sekedar menghabiskan jam kerja gitu ya. Tapi benar-benar mempunyai rule, mempunyai nilai gitu ya. Yang akhirnya itu terdelivery ke diri. Ya. Mungkin penguatan kita sebagai buat ya, saya baca satu tulisan, teacher is people who want to make a difference. Jadi tergerak untuk membangun perubahan gitu ya, di dalam masyarakatnya, want to create brighter futures from their kids. Jadi dia adalah orang yang sangat ingin ada hal baru yang baik gitu ya pada masa depan anak-anak didiknya. Jadi ini kan spirit, ini semangat untuk kita terjun di bidang pendidikan ya, menjadi guru, fasilitator yang harus dibawa terus. Jadi yang kita kerjakan sekarang mungkin di kelas, berinteraksi dengan murid dan sebagainya, jangan berpikir ini hasilnya besok gitu. Jadi ini untuk masa depan mereka, untuk kehidupan mereka nanti. Nah, yang dibangun pada gurunya, hasilnya juga yang berpikir. Jadi hasilnya haruslah lebih kuat gitu ya. Karena mengajarkan anak murid atau siswa nggak hari ini ngajar besok selesai masalahnya gitu, atau hari ini masih merengek besok udah enggak gitu. Mungkin enggak, bisa jadi dia ngamuk dulu selama sebulan gitu ya, atau dia mungkin nggak kelihatan bintangnya, nggak kelihatan baiknya pada saat dia berhadapan dengan kita. Jadi, kalau kita yakin ya tadi kita ingin adanya perubahan pada mereka nanti, masa depan mereka nanti, jadi itu yang kita upayakan. Kita tanamkan aja nilai-nilai itu. Jadi saya sebut ya, kalau fasilitator di SAI itu yang pertama dia adalah learning designer. Ini yang berat itu. berat ya. Berat itu. Learning designer itu apa learning designer? dia menguatkan apa namanya proses belajar yang akan dialami oleh siswanya dengan dia yang mendesain, fasilitatornya yang mendesain. Jadi kalau misalnya di buku yang tadi itu kan dia learning design. Dia mencoba mendesain proses belajar yang akan dialami oleh siswanya. Nah itu ada bukunya Bu. Nah itu yang udah selesai satu. Terkait dengan itu kan project based learning gitu ya. Ya. Learning design itu ada nggak bukunya? Oh ya. Mungkin Next. Next ya. Ya. Caca gitu kan, sekolah bangsa saya Edu Academy gitu ya. Ya. Bagaimana sih mendesain gitu, seorang guru mendesain bukan sekedar proses belajar sih, penilaian apa penguatan nilai-nilai sehingga yang kita harapkan nanti menjadi orang yang bermanfaat itu. Iya. Jadi yang pertama kan tadi pasti itu sebagai learning design. Yang kedua pasti itu juga menguatkan nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh siswa kita. Nah ini yang menjadi tugas fasil yang jangka mengajarnya. Jangka mengajarnya bukan hanya jam di kelas gitu Pak. Pak Aziz bilang apakah bisa jam kelas doang atau jam di kelas? Jam di kelas cuma bel masuk sampai bel pulang doang gitu ya. Nanti gitu ya kalau mereka akhirnya siswa kita berkembang tidak pertumbuhan nilai-nilainya yang diamati, biasanya proses mengajar, proses transfer ilmu yang positif aja lah gitu yang akan didapat oleh siswa kita. Nah ini yang saya pernah baca di satu buku, Guruku Cinta. Kayaknya harusnya guru SAI juga punya dari juga India Bu ya? Iya dari India. Ya. Jadi pengalaman yang dia tuliskan di situ bahwa menjadi guru, menjadi fasilitator itu ini serem juga ya. 7 hari 24 jam. Masya Allah. Jadi bukan hanya di kelas, bukan hanya ngabisin jam mengajar, tapi mungkin anak dan fasilitator ini terus berinteraksi sepanjang hari, sepanjang jam. Gitu. Berarti seperti anaknya sendiri. Betul. Artinya membangun nilai-nilai itu, menguatkan tugasnya seperti orang tua. Nah, apa
apalagi kalau saya tugas itu tidak sepenuhnya diemban oleh orang tuanya. Nah ini kan jadi tugas masa depan dia ada pada fasilitatornya, tumbuhannya pada fasilitatornya. Tapi itu kurang baik ya. Makanya kita bangun di Sekolah Alam Indonesia, kita ajak tuh komunitas orang tua itu bersama-sama, ini tugas kita bersama gitu. Jadi bukan menyerahkan saja sepenuhnya ke sekolah ya, tugas penguatan nilai pada siswa kita, pada anak-anak kita. Jadi emang harus dibangun bersama. Nah, tadi menarik tadi guru itu menjadi guru yang 7 kali 24 jam. Iya. Artinya guru itu menjadi seorang inspirator. Iya. Guru inspirator. Mungkin ada tapi bukan satpam ya. Oh, gitu. Ada siswanya. Iya. Di Sekolah Alam Indonesia gitu ya, bahwa guru itu bukan sekedar tadi pengajar, tapi fasilitator yang memberikan inspirasi. Ya. Jadi ya memang di Sekolah Alam Indonesia itu yang pertama gurunya. Jadi yang pernah belajar, jadi guru kita, fasil kita itu kita sebut dengan guru pembelajar. Guru pembelajar. Ya. Pembelajar ya. Jadi belajar berarti dia kan nggak berhenti belajar ya. Betul. Nggak berhenti belajar. Belum, belajar saya. Kalau kita sering berbagi dan sering mengajarkan, kita harus belajar. Jadi belajar dan mengajarkan itu satu paket. Jadi harus satu paket, bukan paket hemat. Kita mau mengajarkan terus, kita berbagi terus, kita harus belajar terus. Itu yang pertama. Guru kita, fasil kita itu adalah guru. Yang kedua, jangan berhenti hanya belajar. Karena belajar itu sifatnya mungkin untuk diri kita, untuk diri kita. Jadi kita belajar, yang kita simpan adalah itu. Nah kalau yang kedua ini adalah guru petualang. Guru petualang itu dia berbagi dan juga bereksperimen gitu ya, mencoba. Bukan guru petualang itu naik gunung gitu. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Karena ketika kita jalan-jalan, proses perjalanan yang kita lakukan itu, kita sebenarnya menyiapkan diri untuk berhadapan dengan situasi ketidakpastian. Jadi kalau kita punya tujuan, kita arrange semua perjalanan. Sampai di sana belum tentu semua yang kita rencanakan itu terlaksana. Dan itu saya belajar dari siswa kita gitu ya. Dari siswa kita ternyata mereka mengalami perubahan jadwal, perubahan schedule di akhir-akhir program akan berjalan. Gitu. Pandemi juga, yang baik itu yang SMP, yang SL kita, yang SMA juga begitu. Nah kalau kita tidak terbiasa bertualang, kita tidak terbiasa mencoba masuk ke dalam satu dunia yang itu banyak ketidakpastian lah. Yuk kita berjalan, kita mau melakukan ekspedisi ke Sumatera misalnya. Kita sudah siapkan begini. Semuanya disiapkan sesuai schedule gitu ya. Sesuai dengan jadwal. Tapi tiba-tiba di sana ada proses, ada perubahan dan sebagainya. Terus kemudian kita apa yang kita lakukan? Nah itu guru petualang. Jadi guru pembelajar next step-nya adalah guru petualang. Jadi harus melewati dulu ya. Dia harus belajar dulu. Proses yang terus berjalan. Dimotong terus ya. Ya, karena kita bertualang itu kita melakukan perjalanan dengan berbagi di sana. Pasti jadi masukan lagi buat kita. Belajar lagi gitu ya untuk proses itu kedua ya. Nah, kalau sampai tadi kita bisa menginspirasi, harapannya apa gitu ya. Habis bertualang kita mungkin bisa menceritakan gitu ya petualangan yang kita lakukan, gitu, pembelajaran yang kita kerjakan gitu ya. Kita sharing itu tadi ya. Nah buat siswa kita kayak apa gitu. Jadi supaya mereka dapat apa yang sudah mereka alami itu harus kalau di outbound itu disebut dengan refleksi. Nah ini cara mengikat proses belajar menjadi meaningful experience. Jadi pengalaman yang berarti, bermakna buat mereka. Jadi kita melakukan perjalanan dari sini ke mana? Ke Pulau Seribu misalnya, ke Pulau di sana senang-senang, happy-happy, terjun-terjun, apa segala macam, snorkeling. Tapi kita lupa mengikat maknanya. Nah, guru yang kayak gini ini harus dapat. Apa jangan Pak? Real life. Jadi bukan hanya sebagai portofolio perjalanan, meaningfulnya apa? Dapat nggak? Ya itu kan susah menggali itu sampai bisa dapat ya. Karena dia juga harus ngalami. Jadi kalau kita mengalami, mengikuti proses pengajarannya, kan experience terbangunlah dalam kehidupan. Seperti tadi saya cerita
mengawali puasa di mana gitu, puasa di negara yang mana, itu kan menjadi satu proses belajar buat kita gitu ya. Kalau kita nggak dapat tingkat tadi ya real life experience-nya apa, kayak gitu. Itu yang ketiga. Nah, sampai yang keempat adalah guru inspirasi. Guru yang mengajak siswanya mendalami, memahami, memaknai apa yang dia. Jadi influencer ya? Iya. Maksudnya dia menginspirasi Pak. Jadi karena kita tanpa kita sadari gitu ya, siswa yang dengerin cerita kita gitu ya, dengerin cerita kita terus kemudian dia sebutkan gitu pengen ke bulan gitu ya. Itu gara-gara pembelajaran antariksa dari kelas 2 misalnya. Banyak ya siswa yang begitu. Nah, kalau kelas kecil kan dia itu dalam tahap kenal dulu ya, tahu dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya dia udah besar kemudian dia bilang mau jadi guru ya, itu sudah menginspirasi. Nah, yang inspiratif ini yang harus dibangun dari fasilitatornya dulu gitu ya, jadi guru yang inspiratif. Siswanya dan guru lain. Berarti dalam berproses ini kita tidak puas untuk belajar, yang tidak puas untuk belajarnya hasil gitu. Masalah saya gitu ya. Itu kan ini dalam tahap kita berbagi nih ya di bulan suci Ramadan, makanya Rising Ramadan gitu ya. Rising Ramadan tadi ya, live IG gitu ya. Nanti juga ada webinar gitu ya, webinar series gitu ya. Tadi tanggal 7 Maret ya, bulan April maaf. Saya masih belakang gitu ya. Ya tanggal 7 April di bulan Kamis ini kita gitu ya. Nanti ada series. Boleh tuh cerita ini kan juga terkait dengan tadi pengalaman-pengalaman itu yang membangunnya seperti apa sih gitu. Rising Ramadan ini juga kita bawa dari institusi kita, dari individu kita, dari lembaga kita, apa yang mau kita tahu. Kita siapin apa buat yang lain. Kan inspirasi dari Ramadan itu, kan? Kita ngajak siswa kita berbagi, kita ngajak siswa apa dan sebagainya, dan kita lakukan apa. Jadi kita siapkan beberapa yang menjadi experience kita, pengalaman kita di baik itu di konsep filosofi mungkin di implementasi kurikulum yang sudah kita kerjakan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa ya artinya bisa dapatlah inspirasi dari apa yang kita sharing gitu, apa yang kita bagi gitu. Jadi kalau misalnya itu dalam level 1 aja ya kita sama-sama belajar. Jadi teman-teman yang dengerin boleh kasih masukan ya buat kita jadi proses belajar yang berikutnya. Tapi kalau memang ada yang mengajak sampai kolaborasi ya kita bertualang kemana-mana, ayo. Itu lebih menarik lagi. Ya, itu lebih menarik lagi kan. Berdua. Bagi kita kita pernah menjadi pengalaman bersama real life yang kita ingin lakukan adalah Rising Ramadan ini kita pertama berbagi aja. Jadi kalau memang kemudian Allah kabulkan di kami ya ajak kita berbagi itu menjadi manfaatnya dengan mungkin masukan dari teman-teman, mungkin juga kolaborasi dari teman-teman dan sekolah-sekolah yang lain gitu ya, itu menjadi jadi Rising Ramadan kita betul-betul berbagi. Itu menarik betul kolaborasi, relate experience gitu. Itu juga let's jump itu kan itu ya antara kolaborasi dan juga experience gitu. Relate experience. Itu boleh cerita dengan jump itu apa sih? Jump itu join our movement program. Jadi awalnya tadinya kita masuk sekolah ya, sekolah yang kemudian bertambah jumlahnya gitu ya, sekarang 8 unit gitu ya. Di mana saja di Pekanbaru, Palembang, kemudian Depok ya, ada Bandung, ada Alam, kemudian Jakarta, ada Cibinong, Sukabumi. Jadi ada utara sampai selatan. Tapi baru menuju Sumatera dan Jawa. Gitu. Jawanya masih Jawa Barat lagi ya. Ayo kita mengajak semua dari Aceh sampai Papua ya. Bukan hanya sekolah alam Indonesia. Bukan hanya sekolah Indonesia, semua sekolah lah. Jam itu juga. Tapi memang
Jadi SAI itu awalnya ada tadi kan. Dia hanya sekolah awalnya. Ya. Kemudian kita beralih mengajak komunitas dan sebagainya. It's not just a school, it's an education movement. Karena begitu di semua sekolah, di semua SAI ada movement dari komunitasnya, komunitas di Palembang jadi gimana, komunitas di gimana, di Surabaya seperti apa, di Jabodetabek seperti apa gitu. Kemudian education movement inilah yang terbangun di semua SAI. Berikutnya, kalau kita di situ aja, kita masih level 1. Nah, kita ngajak nih berbagi ke yang lain, yuk, Ya. Our education movement. Berarti Bapak Ibu semua yang bergabung di Lab IG ini diajak lebih canggih. Yuk kita bergabung dalam gerakan pendidikan yang lebih baik untuk Lebih besar. Nah, UCC tadi mungkin sedikit juga Ramadan ini kan juga ingin menjadi lebih produktif. Momen produktivitas di Ramadan ini ya dengan tadi mengajak program-program yang sudah disediakan, yang sudah disiapkan oleh SAI gitu Caca ya. Itu gimana sih cara bergabungnya? Gampang lah, tinggal telepon aja. Yang berat-berat. Jadi semangat kita untuk berbagi itu nggak pakai syarat, gitu kan? Jadi artinya kita terus aja mengajak, mensiarkan bahwa apa yang kita bagi itu adalah pengalaman kita. Jadi apa yang baik dari pengalaman kita silakan diambil, dipakai, dipergunakan. Kemudian kalau perlu di adjustment lagi, berikan masukan kepada kita, itu sangat program kita. Jadi rising Ramadannya kita banyak berbagi. Tapi yang kita harapkan juga kita dapat berbagai pendapat, masukan dan sebagainya terkait program kita dan proses pengalaman yang kita sharing, kita bagi kemana-mana itu jadi masukan juga buat kita. Gitu, ya. Kita semakin kaya dengan proses. Baik, Bapak Ibu semua yang sedang ikut bergabung dengan kami gitu ya, di IG saya berbagi gitu ya, saya Ibu Akademi berbagi gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan juga saran gitu ya di chat gitu ya. Nih, Cici ada pertanyaan nih menarik nih. Pertanyaan dari netizen gitu. Dan nyimak gitu ya. Terkait dengan penguatan passion gitu. Apakah ada program pertukaran fasilitator gitu, rotasi antar beberapa unit SAI? Yang saya tahu kan baru antar level di satu unit SAI. Ada nggak gitu sehingga untuk pasil ini yang tadi disebutkan lebih cantik menjadi pasil yang inspiratif, ya gitu, pembelajaran, virtualan gitu ya, di rotasi ya di antar unit itu, misalkan dari Jakarta nih ya rolling ke misalkan ke rotasi di Palembang gitu. Menarik kalau semua sudah merasakan bahwa sama halnya seperti kita institusi dimanapun sebenarnya kalau dia udah sama institusinya dia bisa mencicipi ya, dia bisa bekerja bareng karena setiap fasilitator itu dia punya kelebihan yang tidak akan sama setiap orang gitu ya. Nah, apa yang dibutuhkan di satu lokasi jadi bisa dipenuhi lah gitu atau difasilitasi oleh mungkin beberapa fasilitator yang arahnya kemana gitu. Karena saya itu kan institut development gitu. Nah yang bisa itu bukan hanya sekedar guru yang udah pengalaman sekian tahun gitu kan, tetapi juga yang bisa mengajak masyarakat modelnya begini untuk karena pengalaman kita kan pengalaman kita yang paling banyak adalah sekolah alam Indonesia di kota. Ya kan, misalnya Jakarta, Depok itu 3, jadinya 1 ya, 4 gitu ya, 4 itu dekat situ kan, masih kota lah gitu. Nah untuk yang di luar Jabodetabek kita masih experience juga, masih pengalaman, masih menggali pengalaman kita seperti apa. Tapi ini adalah yang menarik dari sekolah alam Indonesia, kalau dia bisa menjadi inspirasi mengajak banyak masyarakat gitu ya untuk buka sekolah gitu ya, sekolah alam Indonesia khususnya gitu ya. Jadi kita gampang gitu ya, tinggal telepon misalnya. Nomor berapa Bu? Nomor ke Bu Cati langsung atau boleh kan? Yang boleh gitu ya.
seperti misalnya kemarin gitu dari satu wilayah telepon ke saya, gimana Bu kalau saya mau buka sekolah di wilayah saya gitu ya. Saya dikabarkan gitu ya bagaimana mau apa, lokasi sekolahnya bagaimana, levelnya seperti apa yang mau disiapkan dan sebagainya, kita diskusi. Artinya terbuka untuk semua Semua masyarakat yang ingin bergabung bersama sekolah ya, Indonesia. itu join our. Jadi seperti yang masuk ke saya informasi, dia udah punya sekolah, lahannya berapa hektar kemarin gitu. Lebih sekian hektar Bu, dengan lokasi sekolah yang luasnya sekian, udah cukup belum sekolah alam Indonesia, ada bilang begitu. Itu lebih dari cukup sebenarnya, cuman karena orang di daerah biasa tanahnya gede-gede tinggal nunjuk gitu kan ya, jadi masih kurang aja rasanya gitu. Nah ini yang buat saya menarik, orang lain, masyarakat kita sudah tergerak untuk membangun sekolah, itu artinya dia punya semangat untuk melihat perubahan pada warga di situ, dari anak-anak di situ. Itu yang tadi saya sebutkan Pak Aziz. Teacher is people who want to make a difference in community, want to create brighter future. Jadi yang kita harapkan yang terbangun di situ dari komunitas itu. Tapi sekolahnya bolehlah kita diskusi apa segala macam gitu ya. Ini nilai-nilai lokal apa yang ingin dibangun, ini termasuk apa ya, kelebihan wilayah itu ya, local wisdomnya, karyanya gitu ya, itu sumber daya alamnya. Nah itu yang akhirnya bisa kita elaborasi ya, artinya ketika sekolah alam Indonesia ada di mana-mana gitu ya, atau masyarakat Bapak Ibu semua ya, masyarakat ingin bergabung sama sekolah alam Indonesia gitu ya, artinya kita menghidupkan masyarakat itu jadinya ya, membangun masyarakat gitu ya. Masyarakat punya apalagi kalau yang dibutuhkan kita, jadi pasti fasilitatornya juga bisa dari situ aja gitu ya, bukan hanya harus dari luar gitu. Nah itu yang menarik kan. Nah kalau yang tadi terkait dengan rotasi berarti kan merasakan belum gitu, rotasi itu ada nggak itu poinnya rotasi gitu. Tadi misalkan Depok dengan Sukabumi gitu, atau dengan kalau menjelajah itu kan tadi bertualang gitu ya, bertualang. Nah itu inspirasi kita kalau yang kayak ini nih, saya melihatnya inspirasi dari Wali Songo tuh melakukan perjalanan semuanya, jadi perjalanan dagang, perjalanan daerah, meluaskan wilayah dan sebagainya. Nah perjalanan itu harus dilakukan oleh semua fasilitas kita. Tinggal kesiapan kita untuk menyemangati dan memberikan ruang nih. Jadi kalau aturannya ada nggak? Ada. Boleh nggak? Boleh. Tidak semua fasilitas siap untuk dirotasikan. Secara fisik, secara pikiran, secara ilmu pasti sudah harus dibangun ya. Jadi ayo kita mengajak semuanya, fasilitator SAI juga ya, bertualang, CP, mengajak berbagi di wilayah-wilayah SAI yang lain. Ya juga sekolah-sekolah yang lain kalau contohnya terkait dengan rotasi gitu, pimpinan sekolah gitu misalnya. Pimpinan sekolah pasti apa tuh ada banget. Di mana tuh? Di 4 wilayah yang terdekat aja udah Cipedak, Moyung, kemudian Tujuh Alam, kemudian Cibinong, itu udah rotasi. Tapi baru ada prinsipalnya. Pimpinan mencontohkan dia teladan siap untuk nih membangun kesiapan dari pimpinan-pimpinan SAI untuk bersedia tuh. Bukan bersedia hanya saya mah siap ditunjuk, enggak. Kan effortnya dari kita dulu, usahanya dari kita dulu. Nah, siap ditempatkan, misalnya kayak di SAI yang lain ada Pekanbaru, gitu kan? Siap nggak ditempatkan di Pekanbaru, ya? Di Palembang, dan di Bengkulu, Bumi dan sebagainya. Nah ini proses membangun kesiapan itu terkait proses utamanya adalah belajar. Belajar siap kan yang belajar menyiapkan diri, menata hati gitu ya, menata keluarga gitu ya. Nah terkait dengan itu kan dengan SAI ya, artinya antar sekolah alam Indonesia gitu. Kalau dengan sekolah yang lain gitu ya, artinya fasilitator kita nih gitu yang sudah sekian tahun punya kompetensi dan sebagainya, lebih luas banyak gitu ya, kemudian bukan dipinjamkan, dirotasi dulu gitu ya untuk memimpin sekolah baru gitu. Apa yang tadi
bukan portfolio, jadi gitu ya. benar-benar meaningful experience. Jadi Oh, kalau iya. kita mau menguatkan pengalaman kita gitu ya harus mencoba. Hmm. Jadi kan di situ banyak suasana ketidakpastian ya. Iya, betul. Di tempat yang baru ini gimana gitu ya. Nah itu terbangunnya kalau kita banyak kolaborasi. Jadi misalnya dengan wilayah-wilayah yang ingin membangun sekolah, Iya. misalnya ingin membangun sekolah di satu tempat, gitu kemudian mengajak SAI berkolaborasi di wilayah itu. Nah, itu bisa. Jadi Artinya kita Sekolah Alam Indonesia menyiapkan kalau memang dibutuhkan leader gitu ya, dan juga fasilitatornya untuk mengembangkan Iya. energi. Gitu. Itu biasanya berapa lama? minimal 3 tahun ya. Gitu. Siap kali. Siap. Baik, luar biasa mungkin siang hari ini kita tidak cukup kalau dikatakan cuma 1 jam sebenarnya gitu ya. Tapi Bapak Ibu semua kalau ingin lebih dalam lagi gitu ya, ikuti nanti di hari Kamis ya, tanggal 7 April kita ada pembukaan webinar series gitu ya, Ramadan di Sekolah Alam Indonesia, ya, Rising Ramadan bersama Sekolah Alam Indonesia gitu ya. Live via Zoom gitu dan semua kanal media sosial Sekolah Alam Indonesia dan SAI Edu Academy. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi dari Sekolah Alam Indonesia Rising Ramadan dalam produktivitas kita di bulan suci Ramadan. Terima kasih Bu Caca sekali lagi. Ya mudah-mudahan berkah bulan suci Ramadannya gitu dan juga kita semua diberikan kesehatan. Cukup dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.